Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sulyana dari PTI 2A dengan NIM 198333010. Di sini saya akan membahas mengenai migrasi pendaftaran sekolah di SMK Al Huda berbasis teknologi informasi dengan Sispoka PPDB. Di sini saya akan mengambil Sispoka PPDB 2 yang dibuat oleh Bapak Agus Muhajir. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari Sistem dan Teknologi Terintegrasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sisti Husnul Baria, Eskom MPD. Nah, sebelum ke aplikasi Sispoka PPDB, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai migrasi dan terintegrasi. Menurut Gordon B. Davis, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran yang dimaksud. Penggabungan komponen sistem menjadi satu kesatuan sering kita sebut dengan proses integrasi. Integrasi ini merupakan suatu proses membangun suatu kesatuan dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang berbeda ke dalam satu sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian, suatu sistem juga memerlukan proses pembaharuan perangkat yang digunakan. Pembaharuan ini dapat dilakukan dengan mengganti perangkat lama dengan perangkat baru dalam skala baru dalam kondisi tertentu. Dengan adanya pembaharuan ini, diperlukan sebuah migrasi data dari perangkat lama ke perangkat lunak ke perangkat yang baru. Migrasi dalam teknologi IT merupakan proses pemindahan informasi dalam arsip dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Nah, untuk implementasi dari Sispoka PPDB ini, saya mengambil contoh kasusnya yaitu penerimaan peserta didik baru yang dimana peserta didik akan mendaftar, kemudian akan melakukan verifikasi, setelah itu menunggu aktivasi dari admin untuk bisa login dan bisa ke tahap selanjutnya. Nah, antara sistem peserta didik baru dengan sistem admin tersebut saling terintegrasi. Kemudian kita akan coba untuk menginstal Sispoka PPDB. Yang pertama, kita ekstrak terlebih dahulu file Sispokol ke htdocs yang ada di XAMPP. Nah, ini sudah terekstrak. Nah, ini hasil ekstrakannya. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya di XAMPP sudah diaktifkan. Kemudian kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, kemudian kita bisa buat database. Nah, di sini saya sudah membuat database, nama databasenya yaitu PPDB2. Jika ingin menambahkan database baru, kita klik new saja. Nah, setelah dibuat PPDB database, nama databasenya, kemudian kita import. Nah, import ini hasil imporannya. Saya sudah melakukan pengimporan. Contoh untuk impor yaitu klik di sini. Kemudian kita cari di tadi htdocs di db. Nah, data ini nanti kita bisa diimpor. Kemudian setelah melakukan pengimporan, kemudian kita bisa melihat misal mau mengganti kata sandi atau tidak, kita bisa lihat di Sispoka PPDB, kemudian inc config. Nah, ini. Nah, hostname-nya localhost, database-nya disesuaikan PPDB2. Kemudian username-nya root karena disesuaikan dengan username MySQL yang ada. Bisa juga menggunakan username baru. Nah, kemudian password-nya dikosongkan. Nah, alamat situsnya sesuaikan dengan yang di htdocs tadi. Kita copy misal. Kemudian kita klik browser, cari tadi. Nah, ini. Nah, setelah kita klik di browser localhost /Sispokol PPDB tadi, kita akan langsung ke tampilan awal. Ini merupakan tampilan awal dari Sispoka PPDB 2. Nah, ada menu beranda, daya tampung, daftar sekarang, verifikasi login, hasil seleksi, hubungi kami. Nah, beranda di sini yaitu
untuk halaman tampilan awal. Kemudian ada daya tampung untuk melihat kapasitas peserta didik baru, ada daftar sekarang untuk melakukan pendaftaran, ada verifikasi yaitu untuk validitas setelah pendaftaran, ada login untuk masuk, hasil seleksi untuk melihat hasil seleksinya, kemudian hubungi kami yaitu untuk melihat penghubungan, hubungi admin. Kemudian kita akan melakukan pendaftaran. Contoh kita daftar sekarang. Kemudian kita isi kolom-kolom di sini. Misal jalurnya reguler, kemudian asal sekolah SMP Anwarul Huda. NIM-nya ngasal saja. Namanya misal Said. Kemudian jenis kelamin perempuan, agamanya Islam. Status anak kandung, anak kedua bisa. Kemudian alamatnya di Ciherang. Kemudian nomor teleponnya kita bisa isi apa saja. Nah, emailnya misal saida@gmail.com. Kemudian kita isi tanggal lahirnya. 2007. Kemudian nama orang tuanya misal Dani, nama ibunya Bu Siti, kemudian alamatnya Ciherang, pekerjaan ayahnya misal guru, kemudian ibunya ibu rumah tangga, nomor teleponnya bisa kita isi lagi. Nah, kemudian kita isikan fotonya. Nah, kita ambil foto misal, kemudian kita kirim formulir. Nah, berhasil melakukan pendaftaran. Nah, di sini ada username untuk melakukan verifikasi. Nah, kita coba kopikan. Setelah itu kita langsung coba verifikasi. Isikan username yang tadi. Passwordnya juga. Contoh melakukan pembayarannya 200.000, tanggal pembayarannya 11 bulan 7 2021. Kemudian masukkan bukti pembayaran. Nah, contoh saja ini bukti pembayarannya. Kemudian kita kirim verifikasi. Nah, setelah melakukan verifikasi, silakan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera dicek dan melanjutkan proses login. Nah, jadi ini belum bisa login karena belum diverifikasi dan belum diaktifasi oleh admin tersebut. Karena kalau sudah diaktifasi, peserta didik baru bisa melakukan login untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian kita bisa cek rekap pendaftar. Nah, di sini calon pendaftarnya sudah ada 6, kemudian daya tampungnya ada 1000 orang. Kemudian kita lihat cari pendaftar. Nah, tadi Saida dari SMP Anwarul Huda sudah terdaftar menjadi calon peserta didik baru. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.